Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadlan Syah Usman dengan NIM G70121124 dari kelas Farmasi Sosial. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana pengaruh pendapatan atau status ekonomi terhadap kepatuhan minum obat. Pertama kita harus tahu dulu apa itu kepatuhan minum obat. Jadi kepatuhan minum obat merupakan keadaan ketika pasien minum obat yang tepat pada waktu yang tepat, dosis yang tepat, jadwal yang benar, dan kondisi yang tepat. Misalnya seperti diminum setelah makan, diminum sebelum makan, maupun diminum saat makan. Ketidakpatuhan pada terapi dapat menyebabkan efek negatif. Masalah ketidakpatuhan penggunaan obat menyebabkan terapi yang gagal dan angka hospitalisasi yang meningkat. Jadi, eh, ketika terjadi ketidakpatuhan pada minum obat, itu kerugian yang didapatkan bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain, seperti pada kesalahan pada penggunaan antibiotik. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat. Yang pertama itu ada informasi dan pengetahuan dari pasien, kemudian ada motivasi, kemudian skill dari pasien tersendiri, kemudian ada fasilitas-fasilitas kesehatan, dan faktor sistem yang spesifik. Kemudian yang akan kita bahas secara rinci yaitu logistik dan faktor keuangan. Yang di dalamnya itu ada fleksibilitas keuangan dan asuransi. Nah, jadi, sebagian besar keluarga atau pasien yang berpenghasilan lebih rendah itu akan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak dan tidak menumpuk kekayaan yang dapat diteruskan generasi yang akan datang, sehingga akan meningkatkan ketimpangan. Sedangkan keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi dapat mengumpulkan kekayaan dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak sambil dapat mengkonsumsi dan menikmati kemewahan. Jadi pada keluarga atau pasien yang penghasilannya lebih rendah, itu dia tidak akan menumpuk kekayaannya, sedangkan yang pendapatan lebih tinggi itu akan mengumpulkan kekayaan dan sambil mengonsumsi dan menikmati kemewahan. Kemudian apa sih hubungan pendapatan rendah dengan kepatuhan minum obat? Jadi kepatuhan pendapatan yang rendah itu akan menimbulkan dampak yang negatif karena pasien seringkali mengalami kendala terkait keuangan yang ditanggungnya seperti biaya obat yang mahal, biaya transportasi yang harus dikeluarkan ketika seseorang ini akan berobat ke sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan lain-lain. Lalu di sini ada contoh dari sebuah penelitian di mana individu di daerah berpendapatan tinggi secara konsisten lebih patuh dibandingkan individu di daerah berpendapatan rendah. Di besarnya hubungan ini bervariasi berdasarkan penyakit dan golongan obat. Bisa dilihat di sini di grafik pada penyakit diabetes itu eh, seorang yang memiliki pendapatan yang tinggi, kalau di dalam literatur ini dia lebih dari 62 ribu dolar, itu akan lebih tinggi persentasi kepatuhan obatnya dibandingkan dengan seseorang yang penghasilannya itu lebih rendah sekitar di bawah dari 30 ribu dolar. Begitu juga dengan penyakit-penyakit seperti CHF, itu seseorang yang memiliki penghasilan lebih tinggi itu akan lebih tinggi presentasi kepatuhannya daripada eh, seseorang yang penghasilannya lebih rendah. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu pendapatan atau status ekonomi seseorang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat orang tersebut. Pendapatan yang rendah akan memberikan dampak negatif terhadap kepatuhan pengobatan. Sebaliknya, pendapatan yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pengobatan. Berikut referensi yang diambil terdiri dari 4 jurnal nasional, Sinta 4 dan Sinta 3. Kemudian ada 2 jurnal internasional yang terindeks Scopus Q1. Eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.